Cuaca cerah pada liburan panjang festival pertengahan musim gugur membuat banyak tempat wisata dipenuhi pengunjung. Misalnya jalan setapak Gunung Xiangshan di distrik Xinyi, Taipei, banyak yang mendaki gunung dengan mengenakan masker. Cuaca tetap cerah dengan suhu tinggi sekitar 34 hingga 35 derajat di seluruh Taiwan pada tanggal 20. Hujan petir lokal akan turun di pegunungan Taiwan bagian barat pada sore hari, tetapi bulan masih dapat terlihat jelas setelah awan menghilang. Sementara Taiwan bagian tenggara dan Machu diperkirakan akan tertutup awan dan kesempatan melihat bulan lebih sedikit. 东南部地区以及马祖地区的话，因为东南风的关系，所以一整天都有云量偏多，偶尔有些短暂阵雨的情况，所以这两个地方的赏月条件稍微比较差一点。不过不是完全没机会可以碰碰运气。至于在西半部地区，还有宜兰花莲、澎湖、金门的赏月条件都还算不错。不过本岛要注意的是，整个午后的阵雨的云系消散可能会比较晚一些，所以可能要等到越晚的话，赏月的条件才会越好。Setelah festival pertengahan musim gugur, gelombang pertama angin timur laut lemah akan tiba di Taiwan pada hari Jumat tanggal 24 hingga Minggu tanggal 26. Pakar cuaca Utero menunjukkan bahwa ada kemungkinan curah hujan jangka pendek di pantai utara dan pantai timur laut. Suhu akan sedikit menurun, tetapi sisi bawah angin tidak terpengaruh dan tetap panas. Suhu masih tetap berada di sekitar 34 hingga 35 derajat. Taiwan mencatat penambahan 2 kasus lokal, 4 kasus impor, dan tidak ada kasus meninggal pada 20 September. Kedua kasus lokal berlokasi di kota Taipei, yaitu seorang wanita berusia 20-an dengan riwayat perjalanan ke luar negeri, dan satunya lagi adalah seorang bayi berusia 1 tahun yang masih dalam isoman. Pada hari ketiga liburan panjang festival pertengahan musim gugur, 2 mal di distrik Shilin, kota Taipei dilaporkan terdapat jejak kasus terdiagnosis, yaitu Daya Takashimaya ditutup selama 1 hari pada tanggal 20 untuk desinfeksi, dan satunya lagi, Sogo yang berada di sekitar, juga ditutup lebih awal pada jam 8.30 malam dan akan melakukan desinfeksi pada tanggal 20. Pada saat 2 mal di distrik Shilin ditutup selama 1 hari dan akan kembali beroperasi pada tanggal 21, bioskop Miramar Touch juga dilaporkan terdapat jejak kasus terdiagnosis pada hari libur pertama sehingga akan ditutup selama 1 hari, tapi mal tetap beroperasi seperti biasa. Penumpang MRT segera meninggalkan gerbong begitu kereta tiba di stasiun karena pada tanggal 19 pukul 7 malam terdapat 2 pria yang bertengkar di MRT stasiun High Power Building di Taipei. Salah seorang pria yang bermarga Lin mengancam dengan pisau buah dan membuat para penumpang panik. MRT sempat berhenti selama 3 menit karena kejadian ini. Petugas keamanan MRT segera mengamankan tersangka Lin. Polisi juga membawa keduanya ke kantor polisi untuk membuat catatan kasus. Keduanya bertengkar di dalam kereta karena kontak fisik saat naik dan turun kereta. Untungnya perselisihan ini tidak menyebabkan cedera publik, tetapi pria Lin yang mengancam dengan pisau telah memengaruhi keselamatan publik. Kasus ini akan dialihkan ke kantor kejaksaan distrik untuk penyelidikan sesuai kejahatan intimidasi. Administrasi Bea Cukai Tiongkok pada tanggal 19 mengumumkan bahwa berhubung berulang kalinya terdeteksi hama serangga sitrus merebak pada buah nona, impor buah nona dan jambu air ditangguhkan mulai tanggal 20. Kabar ini membuat para petani buah nona merasa khawatir. Para petani buah nona khawatir harga akan anjlok. Dari statistik tahun 2020, ekspor buah nona ke Tiongkok mencapai lebih dari 27.000 ton, setara 95% dari pasar ekspor. Jumlah ekspor ke Hong Kong, Kanada, Singapura, dan Malaysia hanya 5%. Ekspor buah nona mencapai lebih 20% dari jumlah produksi, sedangkan ekspor jambu air yang mencapai 95% ke Tiongkok hanya merupakan 10% dari jumlah produksi, sehingga berdampak lebih kecil. Menteri Pertanian Chen Qizhong dalam konferensi pers darurat menekankan larangan ekspor sepihak dari Tiongkok tidak dapat diterima. 4家莲雾我也卖到其他的国家，有同样问题的也就只有中国。他要提出完整的科学根据，我们才知道我们的问题在哪里。 Menteri Chen menyebutkan telah mempunyai firasat buah nona dan jambu air akan masuk daftar hitam gelombang kedua setelah nanas diblokir pada awal tahun dan berikutnya mungkin jeruk. Jika Tiongkok tidak mengaktifkan mekanisme dialog pencegahan epidemi tanaman dan hewan sebelum akhir September, ia akan menggugat Tiongkok atas pelanggaran peraturan perdagangan ke WTO. Untuk peristiwa nanas, Menteri Chen mengajukan anggaran sebesar 1 miliar dolar Taiwan untuk membantu petani dengan memperkuat penjualan domestik termasuk penyesuaian periode produksi dan memasukkan buah nona ke dalam asuransi.